Atau kamu menginginkan seseorang, kamu sedang mengejar-ngejar seseorang. Selama kamu mengejar, yang kamu kejar akan terus berlari katanya guys, oke. Tapi intinya kamu lelah dengan keadaan ini, kamu ingin menang. Kamu tahu bagaimana standarnya menang, yaitu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, mudah-mudahan everybody is doing fine. Selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, terutama ketika melihat video ini ya. Amin, 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 amin. Oke, ini adalah mini reading dari Be Delightful, berisi pesan penting yang perlu kamu ketahui di bulan Maret 2023 ini ya guys. Dan saat ini aku sedang bicara ke all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Jadi nggak semua orang akan yang sedang menonton video ini, nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan guys, oke? Readingan ini bisa tentang apa saja, bisa tentang karir, keuangan, romance, atau another relationship, hubungan kamu dengan bestimu, dengan saudara kandung atau keluarga ya, saudara jauh. Just take how it resonate to your personal life, oke? Aku hanya akan ambil satu kartu oracle dan 5 kartu tarot guys untuk readingan ini. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya, karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, hanya sekitar 10-15 menit. Walaupun singkat, aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Oke, kita akan segera mulai saja dari oracle dulu tentunya, supaya aku bisa tahu kemana kira-kira kartu ini akan mengarahkan kita semua. Oke, kita mulai aja ya. Oracle Pandil, Magical Pandar, Magical Pandar, Spirit to come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mini video for March 2023, thank you. Kapan saja kamu melihat video ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesannya ya guys. Oke, ayo kita mulai. Oke, ada divine abundance di sini guys. You were born to align with the love's will. Follow the Tao and serve something beyond the ego. Learn to be abundance, not chase it. Terlalu kompleks ini guys. Mungkin akan sulit untuk dipahami sebagian orang, karena ini tentang proses manifestasi, dimana ketika kamu sudah membuang sesuatu, melepaskan sesuatu, yang kamu buang itu akan datang ke kamu, kayak begitu guys ya. Belajarlah untuk tidak mengejar, tapi menarik, attract, membuat dirimu menarik sehingga yang kamu inginkan datang padamu, bukan dengan mengejar-ngejar yang kamu inginkan, kayak begitu intinya ya. Divine abundance, biasakan dirimu selalu merasa berada dalam kelimpahan, sehingga kelimpahan itu otomatis datang mengalir selalu ya, karena berada di frekuensi berlimpah-limpah ya. Kita tuh nggak akan bisa merasakan kelimpahan kalau kita tidak tahu bagaimana rasanya kelimpahan. Setuju nggak sih guys kalau aku bilang begitu? Kita tuh gak akan pernah bisa tahu seperti apa rasanya, seperti apa berkelimpahan yang sebenarnya begitu, kalau kita tidak tahu bagaimana rasanya berkelimpahan. Interesting. Kita langsung lihat tarotnya aja. Aku akan ambil 5 kartu dari sini. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up ya guys. Oke, berarti kalau begini keadaannya untuk kita, atau maksudnya menjadi concern kita, practical life-nya, berarti saat ini kamu sedang mengejar-ngejar. Ada yang kamu kejar guys. Kamu misalnya menginginkan kekayaan, atau kamu menginginkan nama baik, kamu menginginkan ketenaran, kamu menginginkan go viral, atau kamu menginginkan seseorang, kamu sedang mengejar-ngejar seseorang. Selama kamu mengejar, yang kamu kejar akan terus berlari katanya guys. Oke, kartu pertama yang aku ambil kartu yang pop up ya, karena itu yang energinya paling kuat. Dia akan menjadi kartu yang paling kiri.
Forest Sword, capek. Ya capek lah, kamu lari mulu. Kalau mengejar kan kita harus lari guys. Dan yang paling bikin capek kalau mengejar itu, yang kita kejar juga lari guys. Ya dua-duanya sama-sama capek ya. Apa itu? Ada miss call. Abaikan. Oke. Jadi the Forest Sword di sini adalah kartu kelelahan guys, atau habis daya. Habis dayaku, Glenn Fredly. Nunjukkan padamu setia. Itu malaikat juga tahu siapa yang akan jadi pemenangnya kata. Tapi kan di akhir lagu itu tetap nggak ketahuan siapa pemenangnya, ya nggak sih guys? Coba kalian coba kalian lihat lagi dari lirik awal lagu Glenn Fredly yang judulnya apa ya? Malaikat juga tahu ya. Malaikat juga tahu siapa aku kan jadi juaranya. Tapi tetap di ujung lagu itu dia tidak terlihat jadi juara di situ. Kenapa? Karena chasing. Kemungkinan besar Glenn Fredly atau siapa itu yang penyanyi perempuannya yang pertama kali buat lagu itu nggak ngerti tentang konsep chasing ya. Kayak The Forest Sword, yang pasti saat ini kamu lelah karena kamu menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu semakin kamu inginkan, semakin kamu kejar, semakin menjauh darimu. Ono opo ini, what's going on in my life? Apa yang salah denganku? Kenapa yang aku inginkan semuanya menjauh gitu ya? Kenapa yang aku kejar-kejar lari dari aku, kayak jijik ngelihat. Kamu ngejar uang jijik ngelihat kamu. Ada guys kejadian seperti itu. Emang biasa karena ada perbedaan energi kayak atau frekuensi kayak begitu ya. Tapi intinya kamu lelah dengan keadaan ini. Kamu ingin menang. Kamu tahu bagaimana standarnya menang, yaitu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berarti ketika The Forest Sword datang bersamaan dengan The Six of Wands, even lelah, kamu masih tetap ingin menang. Kalau begitu keadaannya, kamu harus mengganti strategi guys ya. Jangan pakai strategi yang lama, karena kan kamu sudah mengejar cukup lama, bisa bertahun-tahun begitu, tapi masih belum dapat sampai sekarang. Kamu pengen bisa menjadi pengusaha sukses begitu, misalnya dari 20 tahun yang lalu. Dan kamu mengejar apapun yang perlu dilakukan untuk bisa menjadi pengusaha sukses, dan kemudian hasilnya masih belum terlihat. Harus diganti berarti strateginya ya. Menggantinya begini guys. Ada perbedaan antara chasing dan attract tadi ya, kena divine abundance ini. Attract itu adalah dengan membuat kita layak untuk dikejar, atau membuat kita menarik sehingga yang kita inginkan mendekat ke kita. Ya, sebenarnya itu ilmu law of attraction itu ya. Kalau kita mengejar sesuatu, itu tandanya kita tidak mampu guys. Sementara kalau kita duduk diam dan meninggikan frekuensi kita masuk ke abundance, berkelimpahan, maka semua yang kita targetkan yang berkaitan dengan kelimpahan itu akan berada di frekuensi kita, sehingga kita mudah meraihnya dan dia pun akan tertarik mendekati kita karena satu frekuensi. Kayak begitu guys. Mari contoh dekatnya, contoh gampangnya kayak begini. Zaman kuliahan lah ya. Apa fakultas favorit guys? Zaman aku dulu yang paling favorit itu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Itu 60 tahun yang lalu guys. Agak bercanda. Fakultas Kedokteran Indonesia, oke. Dan kemudian banyak orang yang pengen masuk ke situ, banyak yang mungkin ya menghalalkan segala cara supaya bisa masuk ke situ. Siapa yang menghalalkan segala cara itu? Yang mencari mungkin jalur belakang misalnya ya guys. Aku nggak bilang ini contoh aja sih sebenarnya gitu. Atau gini deh, aku nggak usah sebut ya, nggak usah sebut universitasnya, nanti ada yang tersinggung karena memang aku nggak punya bukti gitu. Tapi yang jelas ada sebuah universitas favorit dan fakultas favoritnya adalah kedokteran begitu. Dan kemudian mungkin di situ bisa ada jalur belakang. Orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang lemah, dia tuh akan cari jalur belakang. Siapa yang bisa aku hubungi supaya aku bisa masuk ke fakultas kedokteran universitas favorit ini? Itulah dia chasing. Kenapa dia chasing? Karena dia lemah, karena dia nggak akan bisa masuk ke situ. Kalau mengikuti semua serangkaian tes untuk dia nyatakan layak masuk ke situ, dia pasti kalah, dia lemah. Makanya dia kejar. Biasanya pengejaran akan membutuhkan pengorbanan ya, misalnya uang lah gitu ya, atau dia harus lelah sana sini kejar orang, menjilat sana menjilat sini supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Beda dengan orang yang membuat dirinya berada di frekuensi abundance. Oh, jadi untuk masuk ke fakultas kedokteran universitas favorit tersebut harus yang tipe seperti ini ya, di frekuensi A ya misalnya begitu. Artinya orang yang pinter lah, yang logikanya nalar lah, yang jago hitung lah, jago matematika, jago ilmu pasti lah,
cara ngomongnya bagus lah, bla 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 bla, itu kan banyak ya, karena kan ada interview juga segala macam. Dia mempersiapkan dirinya. Let's say dari kelas 1 SMA mungkin. Karena memang targetku ada di situ, aku tidak akan kejar fakultas kedokteran universitas favorit ini. Dia yang akan mengejar aku. Itu kan mindset ya guys. Supaya dia mengejar aku, berarti aku harus naik ke frekuensi dia supaya dia bisa melihat aku. Kalau dia frekuensinya ada di sini, fakultas kedokteran universitas favorit tadi, dan kita ada di sini, dia tidak akan pernah bisa melihat kita. Di sini ada ribuan orang yang bermimpi mau ke sini, tapi dia nggak bisa. Ya, maka nih orang yang pakai strategi divine abundance ini membuat dirinya berkelimpahan, dia nggak mengejar ke sini, dia naik di sini. Pak, baru fakultas kedokteran universitas favorit ini bisa melihat dia. Itu siapa? Kok naik sendiri? Biasanya disinilah ada prestasi, disinilah ada kecerdasan, disinilah ada nilai ujian akhir nasional yang tinggi dulu, zaman dulu. Disinilah ada kemampuan organisasi yang bagus sekali, disinilah ada kemampuan komunikasi yang bagus sekali. Ini mendekat. Pak, siapa lu? Come here. Masuk nggak ke tempat kita? Lihat seperti apa dia menarik guys. Dari yang tadi menghubungi pintu belakang, ada orang yang ini cuma cukup naik di sini, nggak melakukan apapun, mengejar gitu. Ini datang ke sini. Begitu juga dengan pacar impian kalian itu guys. Dia tidak akan bisa melihatmu kalau kamu tidak berada di frekuensinya. Aku nggak bilang frekuensi dia lebih bagus dari frekuensi. Mulai saya dia adalah player ya, maka kamu harus jadi player guys. Kalau dia tipe yang jago kehidupan malam, kalau kamu jam 8 malam udah pakai krim malam dan tidur, kamu gak akan ketemu sama dia. Kalian berada di frekuensi yang berbeda. Kamu hanya akan bisa melihat di fotonya guys, di sosial media, atau melihat live-nya dia lagi clubbing jam 2 pagi. Itu pun kamu lihatnya besok paginya, habis sholat subuh. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan dia karena kalian beda frekuensi. Apa yang harus aku lakukan, Ray? Aku menginginkan dia. Mau gak mau kamu harus satu frekuensi dengan dia guys. Kamu mau clubbing malam? Kamu mau jam 2 pagi belum di kamar? Gak mau loh Ray. Kalau gak mau ya gimana? Kamu gak bisa menarik orang untuk memaksa orang atau mengubah orang untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Kita semua gak akan pernah bisa mengubah orang menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itu PR besar guys. Kalau memang betul-betul berharga sekali, kita yang akan berubah, mengganti frekuensi atau energi kita menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita target. Ya berarti kalau memang kamu menginginkan yang keren tadi, yang kerjaannya dugem mulu, mulai besok kamu harus keluar dugem. Duduklah di dekat dia biasa duduk. Kalian akan berada di frekuensi yang sama. Ketemu, ngobrol. Tipe hubungan apa yang akan terjadi berikutnya? Ya tipe hubungan yang dugem-dugeman lah. Ya pasti. Gak mungkin kalian ketemu di diskotik, habis itu kalian membahas tentang agama dan afterlife menurut versi agama. Kehidupan sesudah kematian menurut agama. Gak mungkin kalian bahas itu di kafe tenang begitu. Enggak, kalian pasti akan ngobrol tentang seputaran itu. Makanya kenali apa yang kamu inginkan dan pastikan itu memang satu kayak apa ya, yang cocok untukmu gitu. Jangan mengharapkan atau menginginkan yang sebenarnya tidak cocok untukmu, karena itu juga sering kejadian guys ya. Kita menginginkan sesuatu tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah mendapatkannya. Hati-hati juga ya. Center of the reading adalah the emperor. This is about power guys ya. Untuk bisa keluar dari kelelahanmu dan mendapatkan the six of wands atau kemenangan ini, maka yang paling utama adalah power, kekuatan. Makanya dia ada di tengah. Kekuatan ini datangnya dari divine abundance, kelimpahan dari universe. Ini major arcana ya guys, artinya diberikan oleh universe. Ketika kamu minta abundance ini, maka akan diberikan. Kurang lebih begitulah pengertian dari the emperor ini yang datang tepat di bawah dari divine abundance ini, atau yang menjadi center of the reading untuk bukaan 5 kartu ini. Kekuatan yang kamu butuhkan itu bukan untuk mengejar guys, tapi untuk menjadikan dirimu layak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Beda banget ya, itu beda banget konsepnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham deh. Kekuatan dikasih oleh Tuhan ke kita bukan untuk mengejar apa yang kita inginkan, tapi melayakkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan, let's say misalnya adalah jodoh yang
pinter, mau nggak mau kita harus pinter guys. Dia nggak akan pernah bisa nyambung bersama orang yang nggak pinter. Biar bagaimanapun, let's say misalnya dipaksa, tetap pada akhirnya nanti akan terjadi kebosanan lah, atau mental istilahnya ya. Lama kelamaan kan ini orang kok nggak pernah nyambung gitu ya. Aku ngomongin tentang ekonomi makro level Eropa, Uni Eropa, dia ngomongnya masih tentang apa namanya, selebriti TikTok Indonesia lokal kata. Misalnya begitu, dia kan merasa kayak apa, nggak nyambung, bosan, dan itu pada akhirnya akan mental juga begitu ya. Nah kalau misalnya kita menginginkan, kadang kita mendoakan, ya Tuhan berikanlah aku jodoh yang pinter begitu, kita nggak sadari kalau sebenarnya doa itu dikabulkan, kita dibikin pinter dulu guys. Makin banyak makin banyak masalah hidup mungkin yang terjadi, dan kemudian itu yang akan membuat kita semakin bijaksana. Masalah hidup terjadi, kita kemudian bertanya, kita mungkin berkonsultasi dengan orang, atau banyak melihat buku, mencari referensi dari buku atau dari video-video di YouTube. Lama-kelamaan kita jadi cerdas. Ya, prosesnya 5, 6, 7 tahun, dan kemudian di tahun ke-7 datanglah jodoh yang pinter tadi. Tapi prosesnya cukup panjang, 7 tahun. Dan disitulah biasanya orang akan bilang, kenapa semuanya berantakan? Kenapa semuanya kacau di dalam hidupku? Karena kita nggak tahu, untuk mendapatkan yang kita inginkan, prosesnya itu bisa cukup panjang. But the power is there. Selalu ada kekuatan untuk melakukannya ya. King of Cups. Dengan munculnya King of Cups di sini, bersama dengan The Emperor, Divine Abundance, ini berkaitan dengan mengetahui kekuatanmu guys, terlebih-lebih dalam hal emotion kayak begitu. Kayak mengenali dirimu, caramu mencintai, caramu menghargai orang, caramu memperlakukan orang dengan baik, itu yang harus kamu ketahui lebih lanjut kayak begitu ya. Supaya kelelahan ini berakhir, karena kamu selalu mengejar-ngejar, ada power yang diberikan ke kamu untuk mengembangkan dirimu agar kamu layak untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Dan saat ini di readingan ini yang terlihat adalah tentang bagaimana cara kamu memperlakukan dirimu, memperlakukan orang lain, itu yang harus kamu kembangkan. Jadi kamu itu nggak perlu bilang, woi, come here, aku adalah seorang pencinta sejati, kamu akan aku buat bahagia di dalam hidupku, kamu hanya akan bisa merasa bahagia ketika bersamaku. No, itu nggak perlu. You can show to yourself. Ketika kamu menunjukkan ke dirimu perlakuan dari King of Cups yang mencintai dirinya sendiri, itu sebenarnya sudah bicara lebih dari 10.000 rayuan gombal ke orang lain. Misalnya ke orang yang kamu target saat ini, ketika kamu sedang menjual dirimu atau mempromosikan dirimu ke dia yang dalam bentuk chasing atau mengejar, aku ini jago loh, aku ini pinter loh, aku ini begini. Nggak mungkin lah kalau kamu itu jago, kamu menghargai diri gitu, kamu sampai mengiba-ngiba minta perhatian dari orang, nggak mungkin. Kamu nggak jago kalau begitu. Oke. Dan disinilah pentingnya untuk menunjukkan ke dirimu sendiri, this is me, the King of Cups. Caraku mencintai diriku, menghargai diriku, bisa aku buat sama persis seperti caraku akan mencintaimu. Dan kamu akan terpesona dengan itu. Kayak begitu guys. Itulah yang nanti akan membuat kamu naik frekuensi, sehingga kamu bisa terlihat di frekuensi yang sedang kamu incar tadi. Oke, kartu berikutnya adalah The Five of Cups. This is talking about disappointing guys. Mari kita lihat The Four of Swords ditambah dengan The Five of Cups yang muncul di sini. Untuk kalian yang masih tetap kekeh gitu guys, bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengejar dengan sekuat tenaga, kita harus memberikan semua effort yang kita punya, kita harus memberikan semua energi yang kita punya untuk mendapatkannya. Kekecewaan yang akan kamu terima, bukan hasil yang baik. Karena begitu kita memberikan energi kita full untuk sesuatu yang kita kejar itu akan semakin melari menjauh, energi kita itu akan terbuang sia-sia. Kita tidak akan bisa mengejar dalam waktu yang cukup lama guys. Pada akhirnya kembali ke sini, lelah, exhausted ya istilahnya, lelah sekali, sampai nggak tahu harus berbuat apapun lagi. Hampir habis dayaku membuktikan padamu, ya nggak bakal bisa. Setiap kan hampir habis dayanya katanya si Glenn Fredly itu. Itulah
The Four of Swords guys. Semuanya aku lakukan, semuanya aku berikan, semuanya dengan segenap tenaga aku serahkan samamu. Kenapa aku nggak mendapatkan apapun? Karena kamu berada di frekuensi yang berbeda dengan dia. Dia tidak melihat apa yang kamu berikan ke dia. Daripada kamu buang energi tersebut ke yang sedang kamu kejar, tarik ke dirimu sendiri energimu supaya kamu full of abundance. Let's say yang kamu buang itu ada energinya 100 karung setiap hari untuk dia. Dia nggak bisa lihat, itu kan sia-sia. Tarik yang 100 karung itu berikan ke dirimu sendiri dengan cara berhenti mengejar. Ketika kamu full of abundance, kamu naik frekuensi guys. Jangankan dia guys, yang kayak dia ada 10, 15, 20 pun akan kamu lihat di frekuensi tersebut. Disitulah option terbuka the Seven of Cups. Biasanya disitulah, oh ternyata ada ini yang lebih cantik, oh ini lebih ganteng, oh ini lebih pintar, oh ini lebih ini. Dan semuanya mereka matanya melihat ke kamu. Kenapa? Karena sudah berada di frekuensi yang sama. Oke? So stop chasing, attract with divine abundance. Kamu dikasih power. Cara yang pertama adalah semua energi yang kamu buang ke orang yang kamu kejar atau ke hal yang sedang kamu kejar, tarik balik ke dirimu untuk menghindari kekecewaan ini. Ya, kalau kamu masih tetap melakukan kejar-kejar-kejar, siklus lingkaran setan yang terulang adalah capek, mulai kejar lagi, capek, bangkit energi tambah, buang lagi, capek, bangkit energi, nggak udah-udahnya. Mending kamu langsung aja energi itu dialihkan ke dirimu sendiri sampai full abundance. Energi itu berlimpah-limpah untuk dirimu sendiri. Itu yang akan membuatmu terlihat seksi, menarik, ganteng, cantik untuk siapa saja yang kamu incar. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di readingan mini video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.